Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Bapak Dindin beserta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa. Izinkan kami dari kelompok 7 memulai presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu akan membahas langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Izinkan kami mengenalkan diri. Saya Muhammad Firman Habibi dengan NIM akhir 151, dengan Miftahul Jannah dengan NIM akhir 126, dengan Widi Zulia dengan NIM akhir 149. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas itu mengenai langkah-langkah dalam berbicara, keterampilan dalam langkah-langkah dalam berbicara dan keterampilan dalam berbicara. Nah, adapun langkah-langkah dalam berbicara itu ada tema, ada materi dan draft. Lalu keterampilan dalam berbicara itu ada retorika dan aksentuasi. Nah, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Widi Zulia kepada Saudari Widi Zulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita masuk ke dalam langkah-langkah berbicara. Materi yang pertama yaitu tema. Menurut Patiung 2016, tema pembicaraan adalah pokok atau subjek pembicaraan. Persiapan pertama untuk berbicara di depan umum adalah terfokus kepada pemilihan tema yang tepat dan menarik. Tema pembicaraan merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara. Ketika ingin terampil dalam berbicara, maka dibutuhkan sebuah tema atau topik terlebih dahulu. Apa yang akan dibahas, sehingga yang dibicarakan tidak berbelok arah dan akan lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu materi. Langkah kedua dalam berbicara adalah mengumpulkan bahan atau materi yang akan dibicarakan. Materi yang akan dibicarakan harus relevan dengan tujuan dari pembicaraan tersebut. Mengumpulkan bahan atau informasi yang akan dibicarakan dapat melalui kegiatan membaca buku dan penerbitan berkala seperti majalah, buletin, jurnal, mencari bahan dari internet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu draft. Menurut Paitung 2016, draft dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan atau konsep. Draft sering disebut dengan istilah kerangka pembicaraan. Kerangka pembicaraan adalah suatu pola atau acuan yang dipedomani oleh pembicara dalam menyusun dan mengembangkan suatu gagasan pokok. Pembicaraan yang tidak mempunyai draft sebelum berbicara, maka isi pembicaraannya dapat saja mengembang di luar dari tujuan atau topik pembicaraan. Oleh karena itu, sebelum berbicara terlebih yang sifatnya formal, sebaiknya membuat draft atau kerangka pembicaraan ini. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Firman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Widi Zulia yang telah membacakan atau memaparkan materinya. Selanjutnya itu keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari bahasa Latin yaitu retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika adalah kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam atau talenta dan keterampilan teknis. Dewasa ini, retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara ini tidak hanya bicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Miftahul Jannah. Kepada Saudari Miftahul Jannah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk yang tergolong dalam keterampilan berbicara retorika. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah jenis berbicara yang bersifat satu arah. Audien atau orang lain berperan sebagai penyimak. Penyampaian materi pidato dapat dilakukan dengan cara bebas atau secara langsung, dan ada juga yang menggunakan teks. Berikutnya ada ceramah. Ceramah adalah keterampilan berbicara satu arah.
Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Isi ceramah atau informasi dalam teks ceramah biasanya disesuaikan dengan jenis kegiatan ketika ceramah tersebut disampaikan. Berikutnya ada bercerita. Bercerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan secara lisan, baik dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Yang terakhir ada deklamasi. Deklamasi berasal dari bahasa Inggris declamation yang berarti berbicara dengan penjiwaan dan perasaan yang mendalam. Berdeklamasi adalah berbicara yang memiliki sifat dan gaya yang khas. Seorang pendeklamasi seolah-olah mengerti atau bahkan memiliki perasaan yang sama dengan pengarangnya. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara aksentuasi. Aksentuasi berasal dari bahasa Inggris, yakni accentuation, yang berarti tindakan atau perbuatan yang lebih meyakinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksentuasi berarti pengutamaan, penitikberatan, dan penekanan. Dengan adanya penekanan tertentu, audiens dapat lebih mudah mengerti mengenai informasi yang disampaikan. Aksentuasi juga bisa diartikan penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting. Tujuannya agar pendengar memperhatikan beberapa kata tertentu. Prinsip melakukan aksentuasi pada dasarnya sama seperti ketika Anda memberikan tanda tebal atau bold, miring, atau garis bawah dalam sebuah tulisan. Misalnya ketika kita bertemu seorang teman setelah waktu yang lama, kita mungkin akan berkata kepada mereka, "Aku senang bisa melihatmu lagi." Untuk memperkuat pesannya, biasanya akan diiringi dengan senyuman dan pelukan erat. Dan untuk aksentuasi atau menonjolkannya, kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan lebih keras, antusias, dan tersenyum lebar. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah yang telah menyampaikan materinya. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua mengenai pembahasan materi yaitu langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Mungkin teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanyakan hal-hal yang belum dipahami, boleh langsung nanti komen di video ini atau bisa lewat WA group tentang WA group mata kuliah keterampilan berbahasa atau dalam Zoom perkuliahan. Saya mewakili teman-teman kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.